bapak-bapak manggil, katanya dia teriak, woi kesini katanya gitu kan. Nah, gua kan setahu gua emang bener yang dari gua jalan tuh, kalau gua jalan tuh jalan tuh ke situ. Ya ke kanan gitu benar. Iya bener ke kanan, tapi kok ini bapak-bapak bilang Ke kiri. Iya. Akhirnya oke lah gue ikutin apa kata bapak-bapak itu, dan ternyata malah pikiran tim gue yang linglung bang. Oh, itu udah dilinglungin itu. Iya, tim gue linglung, dan ternyata penglihatan gua tuh di depan trek yang jalur kanan itu tuh di depan tuh udah ada pos perhutani bang. Iya. Yang Tongki rimba itu ya. Iya, yang rimba. Dan ternyata itu tuh gak ada apa-apa, itu cuma kebun katanya, kebun warga. Tapi itu lu ngeliatnya itu perhutani. Iya, pos perhutani. Wow. Pas banget. Akhirnya gua kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel Salam Misteri. Baik, pada kesempatan kali ini gua akan membuat salah satu konten baru yang bernama Ngobrol Mistis. Jadi kali ini gua udah kedatangan salah satu bintang tamu ya, namanya siapa bang? Fikri. Dia ini salah satu konten kreator juga ya bang ya. Iya. Nama YouTube channelnya apa bang? Karam Misteri. Ya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya Fikri yang namanya Karam Misteri ya, sama channel Salam Misteri jangan lupa juga. Jadi Fikri ini mau menceritakan satu pengalaman mistis ya. Baru bilang kamu ya. Baru mau menceritakan pengalaman mistis di mana Pik? Di Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango ya. Jadi buat temen-temen hiking juga ya nih, tanya aja nih ke dia nih suhunya. Pik, boleh Pik, silahkan dimulai ceritanya. Ya, jadi pada waktu itu awalnya gua kayak mau ngadain nanjak kayak gitu buat teman-teman gua, dan teman-teman gua juga kayak nyetujuin kan gitu. Kata dia nanya berapa orang, gue cuma jawab gue sih pengennya matok tuh minimal 6 orang gitu ya. 6 orang. Dan akhirnya udah ada 6 orang tuh, dan ternyata ada yang mundur 2 orang jadi batal. Akhirnya gue ngadain lagi, ternyata malah ada tuh sampai ada 8 orang. Bahkan ada di antara kelompok gue itu ada anak kecil berdua, baru umur 7 tahun. Masih kecil itu? Iya, dia masih kecil. Iya, cuman dia awalnya juga sebelum ikut gue dia udah pernah ke Pepandayan. Wow, mantap ya. Anak kecil tuh. Main sih 7 tahun namanya juga dia. Nah akhirnya singkat cerita gue booking tuh kan ya. Gue itu berangkat ngejar, jadi gue tuh gini bang, berangkat malam biar sampai sono tuh gue biar ada waktu istirahat. Nah gue tuh pengennya tuh naik tuh jam 10-an, jam 10 pagi. Oh, siang gitu ya. 10 pagi menjelang siang lah gitu. Dan ternyata pas gue nyampe sono, gue berangkat tuh jam 12 malam tuh pakai mobil. Hari apa itu? Hari Sabtu kalau Sabtu. Ya. Hari Sabtu gue berangkat. Hari Sabtu gue berangkat jam 12 malam tuh, malam minggu. Nyampe base camp tuh gue jam 3 kurang ya, jam 3 kurang. Dan yang bikin kaget di situ gue kayak kata orang base camp bilangnya gini, katanya bang, kalau bisa naiknya jam 5 ya katanya gitu. Oh, subuh gitu. Iya, subuh. Nah, di situ gua kayak mantep ya. Kaget. Iya, kata gua belum tidur. Terus gue juga kan posisi bawa anak kecil juga gitu, Bang. Benar. Ya, terus kata gua gua nanya alasannya kenapa, Bang. Akhirnya dia jelasin kan, kata dia, ya kan ini belum buka resmi katanya gitu kan. Takutnya juga ilegal gitu. Iya, takutnya ketemu kayak perhutani gitu. Iya, benar. Nah, terus akhirnya oke, gue setujuin aja kan ya, dimanapun keadaannya. Gue situ naik tuh udah matok waktu sih bang,
maksimal tuh kayak 7 jam. Iya. Maksimal tuh 7 jam. Iya, kalau Gunung Gede sih biasanya 6 jam 7 jam. Iya, gue masuk 7 jam dan ternyata pas gue denger kayak gitu gue langsung patokan 7 jam itu tuh gue kayak udah gue ubah lagi, mungkin Iya. gak bakal mungkin gitu. Kenapa? Posisi kan pertama kurang tidur juga. Iya, benar. Kurang fit gitu iya. ya. Dan nggak tahu kenapa sehari itu pas gue mau mulai start trek itu, setelah doa bareng, gue udah ngerasa kayak perasaan kayak gak ada apa, kayak gak enak gitu. Oh, feeling udah gak enak feeling gitu. udah gak enak. Gue Iya. kayak bertanya-tanya dalam hati gue, ini ada apa? Kata gue benar. gitu kan. Kata gue cuman bisa berdoa, pasrah sama Allah. Iya, benar. Yang penting kita nggak kosong perjalanan gitu kan. Akhirnya jam setengah 6 pas itu kita setelah siap-siap packing, kita beli logistik apa aja yang kurang gitu. Iya. Akhirnya kita start trek Iya. dari bawah tuh sampai akhirnya kita nemu ke jalan kayak persimpangan tuh. Iya. Kayak persimpangan. Dan jujur emang gua bukan pertama kali sih ke Gunung Gede. Ya udah sering gitu Iya. ya. Udah sering. Dan ternyata kok jalan kayak ada kayak berubah gitu. Beda gitu. Iya, ternyata yang jalan yang biasa gue itu sekarang ada pagar, bahkan ada pagar dan udah ada perkebunan warga. Oh. Akhirnya gue di situ bingung kan, gue bertanya kayak ini kemana. Akhirnya gue mutusin buat nunggu pendaki lain. Iya, benar. Pendaki lain, dan ternyata ada tuh pendaki lain satu pasang, cewek cowok kan. Itu dia cewek Iya, cowok. dia cewek cowok bang, berdua Gokil, itu satu gokil. pasang. Kata gue kan nanya, bang ke treknya kalau kita masuk trek yang mana ya? Dan ternyata yang gue kagetnya tuh itu berdua tuh awam bang, dia nggak ada yang pernah naik gunung sama sekali. Wow, dia berdua itu. Iya, mau cowok ataupun ceweknya dia nggak ada katanya kayak. Berani. Iya. Kayak Kata gue juga, gue mikir kayak ini berani banget, apalagi cowok sama cewek sepasang Iya. gitu, kenapa bang? Apalagi orang awam. Dan ternyata dia nggak tanpa pikir panjang, dia jalan bang, dia jalan. Gue tetap nunggu situ, nunggu pendaki lain. Nah akhirnya ada pendaki lain tuh, kata dia, oh iya bang kesini aja katanya. Gue ikutin pendaki ini, dan yang anehnya tuh si jalan gua sama yang pendaki sepasang itu beda bang. Beda. Dia lurus, gua belok ke kiri. Oh iya. Nah dari situ kayak gue udah kepikiran kok aneh. Nanti kata gue kayak gue mikir itu dia kemana ya nanti ya kayak gitu kan. Gue kasihan juga gitu iya, ya mungkin ya. Akhirnya gue hilang situ. Akhirnya kan ada tuh teman gue, dia jadi paling depan dan gue sweeper paling belakang kan. Gue sweeper. Akhirnya gue kayak masuk ke perkebunan kopi gitu bang. Kebun kopi itu ya. Itu belum masuk trek Gunung Gedenya belum ya? Belum. Itu kayak trek baru juga kan. Iya. Masuk perkebunan kopi. Akhirnya pas ada, gue nemu lagi persimpangan jalan tuh, itu trek udah tanah. Iya. Udah tanah. Gue akhirnya nemu apa? Kayak nemu persimpangan jalan lagi. Di saat temen gue yang jadi apa? Porter depan itu. Kan jalan tuh kayak bercabang. Kita dari sini bang. Iya. Ada jalan pertigaan gini. Iya. Dia tuh udah ngambil jalan ke kanan bang. Jadi ngambil ke kanan. Dan ternyata di sebelah kiri gua tuh ada bapak-bapak manggil. Katanya dia teriak, woi kesini katanya gitu kan. Iya. Kata gua kan setahu gua emang bener yang dari gua jalan tuh, porter gua jalan tuh jalan tuh ke situ. Iya, ke kanan gitu benar. Iya bener ke kanan. Tapi kok ini bapak-bapak bilang ke kiri sini, gitu. iya. Akhirnya oke lah gue ikutin apa kata bapak-bapak itu, dan ternyata malah pikiran tim gue yang linglung bang. Oh itu udah dilinglungin itu? Iya, tim gue yang linglung. Terus ternyata penglihatan gue tuh di depan trek yang jalur kanan itu tuh, di depan tuh udah ada pos perhutani bang. Iya. Yang trek itu rimba itu ya? Iya, rimba. Dan ternyata itu tuh gak ada apa-apa, itu cuman kebun katanya, kebun warga. Tapi itu lu ngeliatnya itu perhutani? Iya, pos perhutani. Pas banget. Akhirnya gue kayak makin gak enak aja ya. Iya, benar-benar. Cuman akhirnya gue di pos perhutani stop buat berdoa lagi buat bersungguh-sungguh, yang penting jaga sikap katanya gitu kan. Akhirnya setelah berdoa start lagi kan. Iya. Start. Oke, kita start. Singkat cerita kan gue udah sampai di pos 1 tuh, nomor pos 1. Oh iya. Ketemu lagi pendaki-pendaki lain.
Nah dari pos 1 itu, nah dari situ bang gue kayak udah perasaan tuh kayak makin gak enak. Ya. Gue kayak nyium bau busuk gitu bang. Wow, bau busuk. Iya bau busuk jelas itu, kecium jelas banget bang bau busuk. Itu lu yang nyium doang apa temen lu juga? Itu pas banget gue doang bang. Lu doang? Iya, gue nanya ke temen gue. Iya. Ke temen gue itu lagi pada duduk. Gue bilang kan bisik-bisik kan, cuma satu orang. Kata gue, bro lu nyium gak sih? Kata dia, nyium apa? Katanya gitu. Kayak bau busuk itu, kayak bau bangke. Iya. Ah enggak, itu perasaan lu aja kali. Itu di pos 1 itu? Iya itu baru pos 1 bang. Nah akhirnya gue juga kayak ngeyakinin diri, mungkin ini kayak halusinasi atau apalah, cuman penciuman gue doang kan. Positif dulu ya. Iya positif aja dulu kan. Akhirnya gue lanjut lagi tuh, lanjut lagi jalan sampai pos 2. Nah di pos 2 tuh gue nggak ada apa-apa tuh, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Cuman si teman gue satu ini kayak bengong doang, mukanya pucet, kayak kosong gitu ya, pikirannya kosong dia ya. kayak ngelihat sesuatu ya. Padahal itu bang di pos 2 tuh kayak jam berapa ya, jam 10-an kalau nggak salah ya. Siang itu? Iya jam 10-an siang. Karena kan kita banyak istirahat juga bang, kayak kurang tidur, apalagi bawa anak kecil. Benar. Akhirnya gue tanya kan, lu kenapa? Kata gue gitu. Iya. Tadi kan kita udah sarap roti, kata gue gitu, apa mau di sini mau makan, lu lapar atau gimana? Dia cuman enggak, katanya gitu dengan suara lemas. Padahal orang itu tuh bang, jelas-jelas si satu orang temen gue itu tuh yang bengong itu, yang muka pucat itu, dia orangnya paling asik bang. Paling asik, paling rame gitu, paling rame. Emang setiap rombongan pasti ada aja ya orang yang rame gitu ya. Pasti kalau misalkan ada temen yang udah patah semangat nih, pasti dia yang selalu rame kayak nyemangatin, ayo gitu. Ini yang anehnya tuh dia yang biasanya nyemangatin malah dia yang lesu gitu loh bang. Gue kan di situ kayak mikir positif, mungkin dia capek atau apa. Akhirnya gue kasih air, dia nggak mau minum tuh bang. Dia nggak mau minum. Akhirnya udah deh, mau gimana nih, kata gue gitu. Kata dia ngejawab, ayo lanjut aja, katanya gitu. Lu yakin? Iya yakin, katanya gitu kan. Oke, kita lanjut tuh. Nah dari pos 2 ke pos 3 kan, di perjalanan gue di pos 2 ke pos 3 tuh, baru dari pos 2 gue berjalan baru 20 menit ya gue ingat. 20 menitan gue jalan dari pos 2, si bau bangkai itu datang lagi. Ada lagi. Berarti dia ngikutin lu ya dari pos 1, bisa jadi tuh. Gue kayak mikirnya kayak gitu ya. Iya ngikut, kayak tadi ada, sekarang nggak ada. Tadi kok ada lagi, sekarang ada lagi gitu. Kenapa? Kata gue, apa ya ini ya? Kata gue teh, merinding, kata gue gitu kan. Namanya alam kan bang, nggak bisa ditebak gitu. Kenapa? Nah, kita mau di mana aja. Benar. Akhirnya oke juga, akhirnya gue udahlah, kata gue mikir positif aja. Kata gue. Akhirnya gue nyampe di pos 3 tuh. Di pos 3 tuh gue udah siang bang, udah ada jam berapa, jam 1 gue ya. Jam 1 gue itu. Jam 1 di pos 3. Akhirnya gue kan kayak bawa, namanya juga cuma sarapan roti ya bang ya. Akhirnya gue kayak putar pikiran lagi aja, kayak buat bekal nasi dari bawah kan. Akhirnya gue bekal nasi, kayak itu nasi 1 mika itu buat barengan. Buat barengan itu suara ya. Buat biasanya tuh maaf ya, biasanya kalau diomongin tuh biasanya suka datang ya kalau kita ngomong. Makanya kayak suka, makanya kalau ngobrol-ngobrol mistis tuh kayak gimana, kayak bawa suasana gitu. Ada aja gangguannya gitu. Nah terus akhirnya gue kayak di situ makan barengan, dan gue mutusin buat tidur dulu tuh di situ. Lumayan, kayak kata gue kalau mau tidur dulu aja, nggak apa-apa atau gitu. Akhirnya ada yang tidur tuh kan, tidur, dan ternyata gak tahu kenapa yang anak kecil ini kan tidur berdua ya bang ya. Nah yang anak kecil itu kayak ngigo gitu bang. Iya kayak ngigo. Yang satu tuh dia tuh kan kembar. Oh dia kembar? Iya dia kembar. Dia kembar ada berarti kakak. Iya yang satu tuh ngigo. Ngigo gimana tuh? Gini dia bilang apa sih namanya,
makanya cenah kalau mau naik gunung tuh doanya yang tulus gitu. Doanya yang tulus. Dia cuma ngomong gitu, itu kata itu doang. Akhirnya gua kayak apa gitu kenapa? Iya benar-benar. Maksud dari omongan itu apa kata gua gitu kan. Ada maknanya di balik omongan itu. Iya. Mungkin dari rombongan lu ada Iya, yang gimana gua gitu. mikir, Iya. tapi gue kayak nggak terlalu mikir jelek sama yang ini sih, cuma Iya, gue benar-benar. kayak mikir apa Soalnya bener cuma gitu. ngigo gitu ya, Iya, cuma ngigo. cuma ngigo mimpi atau apa gitu. Akhirnya jam berapa tuh, bangun 20 menitan langsung jalan lagi tuh gue. Itu langsung jalan lagi setelah bangun tuh, pada minum jalan dan sampai tuh kita di apa, pos 4 Bayangan, tempat yang ada tanah lapang di situ, lumayan ada tanah lapang. Akhirnya kita istirahat lagi di situ, dan gue tuh di situ nemu orang. Iya. Nemu orang yang apa ya, kayak dia keseleo gitu bang. Keseleo, dia lagi Sandung nanjak mungkin ya. ya. Kayak jadi jalan dia tuh kayak pincang gitu. Iya benar-benar. Kan kita bawa P3K ya bang ya. Iya. Jadi kita tawarin aja nih, kita tawarin GPU atau apa, kayak koyo atau apa gitu. Iya lanjut. Jadi dia nggak mau bang, kata dia gitu. Dia nggak mau. Dia nggak mau katanya gitu. Udah ditolongin nggak mau. Iya, dia nggak mau. Soalnya yang anehnya tuh gue dengar dari dia ngomong tuh gini bang, dia pincang gitu tuh bukan karena keseleo atau apa. Aduh, karena apa tuh? Dia jadi pas dia nanjak, jadi katanya sebelah tuh tiba-tiba tuh nggak kerasa aja. Diangkat tuh kayak nggak ada kaki sebelah katanya gitu. Ya gitu ya. Iya, makanya dia pada diam di situ. Iya, kayak juga di situ. Ini Gunung Gede lagi kenapa? Kata gue gitu kan ya. Gunung Gede lagi kenapa? Kata gue gitu kan. Akhirnya gue di pos 4 tuh gue nggak istirahat. Sampai pos 5 itu. Iya, gue sampai pos 5 tuh sampai yang ada kayak apa sih? Kayak terowongan dari batang-batang kayu gitu. Iya, di situ. Gue sampai situ. Akhirnya di situ tuh temen gue kayak udah, ini lama banget sih katanya gitu kan. Udah ngeluh, ini lama banget sih. Kata gue gini, kok lama? Itu depan Surken loh, kata gue gitu. Emang iya ini kita udah landai, kata gue gitu kan. Oh iya, kata dia gitu kan, kayak seneng gitu, kayak gembira gitu. Akhirnya gue Surken. Di situ gue nggak langsung, kan dari mulut Surken itu Surken Timur, maksudnya Surken Timur. Kan kita kalau mau ke mulut naik ke puncak, kita jalan lagi kan barat. Iya, kita jalan lagi. Akhirnya kita nggak nerusin dulu jalan, kita di situ istirahat dulu, minum, terus kayaknya bikin kopi gitu, bikin kopi. Dan di saat gua bikin kopi itu, ternyata si bau bangkai itu datang lagi bang. Ngikutin lo Datang atas lagi, berarti ya itu. datang lagi bau bangkai itu datang lagi. Juga ya. Kata gua, ini kok nggak hilang, kata gua gitu kan. Bahkan di situ yang kalau disurkan bukan gua doang yang nyium. Semua rombongan lo juga? Enggak semua, cuma berdua. Berdua sama temen yang gua bilang tadi, yang kata gua bilang ke dia, kata gua, lu nyium nggak? Gitu. Dia juga ternyata nyium. Pas gua tanya, gua mau nanya, kata dia langsung ngomong, kata dia, bau bangkai ya gitu. Kata dia, ternyata lu nggak nyium. Iya, gua nyium. Itu posisi kira-kira jam berapa bang? Sore ya? Sore itu. Sore ya? Iya, sore, ada jam 4:30. Setengah lima. Sore 5. Sih itu mah. Iya, 4:30 gua itu. Akhirnya ya dari situ gua udah selesai ngopi, kita beres-beres packing lagi, kayak nesting, kompor, kita masukin lagi carrier, kita jalan, dan ternyata di situ udah banyak tenda. Satunya gua mau buka tenda tuh di deket pinggir jalur yang mau ke puncak. Iya. Dan ternyata di situ gue udah nggak kebagian tempat. Iya, udah nggak kebagian tempat. Akhirnya gue ke sinian deket lapangan Surya Kencana tuh. Iya. Karena gue mau diriin tenda di tengah Surya Kencana tuh ngeri juga kan. Badai soalnya. Iya, ngerinya kayak ngeri badai soalnya kan Kencana kan dikelilingin oleh gunung-gunung juga kan itu bang. Akhirnya gue diriin tenda. Setelah diriin tenda tuh udah mau maghrib bang, akhirnya kita bagi tugas, ada yang diriin tenda, sedangkan gua ngambil air. Iya, kan di situ kan ada mata air, kayak ada genangan gitu, terus ada ada pancuran juga. Iya. Dan pas banget gue itu tuh ngambil air tuh yang di genangan tuh bang. Iya. Di genangan. Dan pas gua ngambil itu tepat banget maghrib pokoknya. Maghrib jam 6 lewat 5 menit.
Dan di situ cuman gua sama teman gua dong berdua yang ngambil air. Rombongan lain Pendaki lain nggak ada. Oh. Pendaki lain nggak ada. Iya, iya. Pendaki lain nggak ada yang Saya ngambil. ada suara toke. Ngeri ya tapi. Iya. Biasanya nih kalau ada suara toke ini tuh dia udah datang gitu. Iya biasanya kan diomongin. bisnis orang tua dulu gitu. Nah, terus gua berdua di situ nggak ada pendaki lain. Gua lagi ngambil air. Iya. Pas gua kan di botol ya. Heeh. Nggak pakai alat lagi tuh, gue langsung celupin gini botol langsung. Kayak gue kayak sekelebatan ngelihat apa, jadi si air tuh kan bening banget Iya, ya, iya bening ya. jadi ketemu gue kan pakai apa headlamp tuh, ya. gue kan headlamp tuh ngarah banget ke air dan nggak sengaja mungkin atau halusinasi gue ya, kayak ngelihat tangannya cuman tangan sebelah tangan itu, tangan cuman kayak lagi di dasar air tuh gini. Oh. Dia lagi apa, kayak di dasar air jatuh gini. Oh. Dan Berarti itu lu doang yang ngeliat kalau itu? iya, gue langsung gue refleks dong, si aqua tuh gue keginian sama gue, Iya. keremes gitu, saking kagetnya. Temen gue nanya, dan setelah temen gue nanya, sebisa gue mungkin gue Gak cerita. nggak cerita, Iya, gue benar. diam. Enggak, kata gue kan gue tepat banget gue jongkok di batu, jadi Iya. badan gue kayak goyang, akhirnya gue jadiin alasan gitu kan. Mm-mm. Enggak, tadi batu goyang gue mau jatuh, Iya, kata gue gitu. Oh iya deh. Dan ternyata bukan satu kali bang, dan yang kedua kali dia nunjukin tuh tangan itu dia kayak dari dasar air, karena kayak ada tebing gitu kan ya bang, Iya, air iya, ya, iya. tebing, dan si tangan tuh perlahan tuh kayak naik bang, kayak tangan tuh nempel di ini tebing, Iya. ini dasar air, dia dari gini bang, Iya, iya benar-benar. tapi cuma jari. Seakan-akan tuh itu Iya. pengen nyamperin lu Iya gitu, gitu. kayak naik gitu. Kira alhamdulillahnya tuh pas ada tangan itu tuh air gue udah penuh, udah semua, penuh. 4 botol tuh udah penuh semua. Iya. Kayaknya gue langsung tutup buru-buru, kata gue tuh ayo, takutnya yang lain nungguin. Iya benar. Kata temen gue iya ayo katanya. Nah akhirnya di situ gue berinisiatif buat masak aja dulu. Iya. Katanya pada lapar kan. Mm-mm. Gue kan bawa kompor 2 tuh, kompor 2, satu nyeduh bikin kopi, satu lagi masak nasi kan. Iya. Setelah bikin kopi, yang satu buat nasi, fokus buat nasi ke kompor lagi, yang satu lagi buat masak ini lauk pauknya kan. Dan akhirnya udah situ gua masak, itu pinggir gua tuh kayak semak-semak itu bang, cuman semak-semak tinggi, kayak kan di Gunung Gede ada pohon arbe gitu. Iya, iya, ya. pohon arbe. Kan itu pada tinggi lumayan. Nah Iya. gua itu samping gua situ, nah gua di situ kayak ngedengar langkah kaki gitu, apa? Langkah kaki. Iya, langkah kaki, cuman padahal kan di samping gua tuh itu udah semak belukar. Sama belukar. Iya udah semak belukarnya itu, nggak ada lagi tenda atau apa. Gue di situ. Posisi jam berapa bang kira-kira? Abis maghrib? Iya, habis pagi jam 6:30, jam 7 kurang gitu ya. Oh. Nah, akhirnya gue kayak sambil masak, Iya. gue gini aja ke anak-anak yang mau sholat, ayo sholat, gue mau sholat. Iya gitu. benar. Gue juga sholat juga, itu kayak buat tenangin diri lah. Iya, apa yang udah kejadian tadi kan. Kayaknya gue sholat aja kan, buat alhamdulillah setelah sholat gue kayak ngerasa tenang, lega gitu ya. Dan akhirnya sampai masakan itu mateng, kita makan, kita ngopi-ngopi. Kopi dulu ya? Iya. Santai-santai. Iya, kalem aja. Terus yang anak kecil itu dia ada tidur duluan tuh. Ya. Tidur duluan. Teman-teman gue juga udah pada tidur. Akhirnya gue ngeluarin sleeping bag gue tuh kan. Nah, yang teman gue tuh yang baru ikut naik tuh dia nggak bawa sleeping bag bang. Dia nggak bawa sleeping bag itu. Dia cuma bawa selimut, katanya dia gak punya sleeping bag kan. Akhirnya gue kayak inisiatif, mungkin dia kayak awam, kasihan kan, kata gue. Akhirnya gue kasih sleeping bag gue buka, Iya. gue kasih ke dia, gue pakai selimut kan. Gue pakai selimut, kata dia lu nggak apa-apa, udah nggak apa-apa pakai aja, kata gue gitu kan. Kata dia yaudah iya gue pakai ya, iya gitu. Di saat teman-teman gue pada tidur, di situ gue belum bisa tidur bang. Iya. Kayak gue masih kayak kebayang tadi apa ya, kata gue gitu. Tadi apa bau? Lu kepikiran Iya, gitu mungkin ya. bau apa gitu. Terus kata gue jangan sampai ada apa-apa dong, gue gitu kan. Dan nggak tahu kenapa tepat pukul jam 8:30 itu bang, satu Surya Kencana itu pendaki tuh pada ngejerit bang, bukannya ngejerit histeris atau apa, kayak ngejerit sengaja gitu, kayak happy. Jadi tuh kayak
sengaja nih gua ke iya gunung kayak sini iya gitu. kayak saling pokoknya satu surakan itu pada ngejerit bang. Iya, benar-benar. Tepat pukul 9:30 itu gua masih ingat. Iya mungkin gua ya ke sono, tapi gua kalau kesurupan itu ngedit kayak gitu pagi sih. Iya pagi kan ya, Biasanya makanya gua pagi. kayak aneh kata gua Kalau kok malam itu aneh iya, juga. Iya. ini apa kata gua, ini apaan ya kok Iya. pada ngejerit kata gua gitu. Akhirnya kata temen gua bangun tuh, temen gua bangun. Oh yang lagi tidur itu. Iya bangun, langsung kata temen gua katanya kenapa sih pada ngejerit, ada yang kesurupan kan? Iya. Enggak ada, itu pada ngejerit kayak happy kata gitu, cuman nggak tahu tempat kata gue gitu. Oh iya deh katanya gitu. Terus kata gue di situ kayak mikir kayaknya nih gede kayaknya kalau lagi nggak bersahabat nih kata gue gitu kan dia. Akhirnya temen gue tidur lagi, gue dari situ sampai belum tidur, belum bisa tidur. Ya. Gue di situ ngerasa aus. Iya, minum. Gue keluar tenda, buka sleting tenda, pas gue mau ambil air, kan tenda gue tuh kayak pinggir jalur buat ngedaki namanya. Iya. Buat ke puncak, tapi masih di luar. Dan gue ngeliat sosok bapak-bapak pakai baju hitam, celana hitam, dia nggak pakai alas kaki, pakai ini kayak gini bang, persis banget kayak gini. Iya. Cuma warna hitam. Pokoknya dia serba hitam, rambut gondrong. Dia kayak lari, cuman kecepatan lari dia tuh nggak kayak orang normal. Kayak cepet banget gitu dia lari. Mungkin saya sekelebat gitu. Iya, gue langsung ambil air, tutup, gue minum di dalam, dan gue nggak berani ngeliat. Dia itu larinya ke arah puncak gede. Dia ke arah ke atas itu bang, ya. Ke arah ke atas itu. Dan dari situ gue langsung udahlah di sini gue udah baca doa apa aja, yang penting bisa tidur kata gue gitu kan. Akhirnya gue bisa tidur tuh. Dan gue bangun tuh jam berapa, jam 6 pagi itu. Iya, jam 6 pagi. Dan ternyata katanya jam 3 tuh kata teman gue, si anak kecil itu yang kembali itu tuh dia mimpi. Iya mimpi katanya, cuman gue nggak bangun katanya, gue tidur. Kata teman gue dia mimpi, cuman si anak kecil ini berdua tuh mimpinya tuh kayak bersautan gitu bang, kayak nyambung, kayak dua anak ini tuh ada dalam satu mimpi gitu. Iya. Satu dimensi. Iya. Katanya yang kakaknya bilang tutup tenda katanya gitu kan. Katanya ada yang mau masuk katanya, kayak rambutnya gondrong. Iya. Rambutnya gondrong, pakai baju hitam. Terus kakaknya itu tidur lagi tuh.